Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat kreatif dimanapun Anda berada, pertama-tama senantiasa selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tak lupa juga salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, dialah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kreatif dimanapun Anda berada, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan tausiah terkait dengan agar tak berlarut-larut dalam kesedihan. Sahabat kreatif, sedih merupakan bagian dari fitnah manusia. Tak satu pun manusia bisa lepas dari kesedihan, termasuk para nabi dan rasul. Semua orang hampir bisa dipastikan pernah mengalami yang namanya sedih. Nabi Yakub sedih dikarenakan kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam sedih karena kehilangan anak dan istrinya. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam pun bersedih tatkala kehilangan istri dan pamannya tercinta, Abu Thalib, sehingga masa-masa itu disebut dengan Ammul Huzni, tahun kesedihan. Namun kesedihan Nabi dan Rasul tidak melampaui batas dan melemahkan iman. Ini berbeda dari sikap umatnya yang kadang tak memahami batas-batas kesedihan, terlarut-larut dalam kegundahan, sampai-sampai ada yang berubah sikap dan karakter secara signifikan. Biasanya yang mengalami kesedihan seperti itu adalah mereka yang gersang jiwanya, lemah agamanya, dan minim pengetahuannya. Tetapi besar harapan dan angan-angannya, sehingga tatkala apa yang sangat dicintainya hilang, ia sepertinya tak punya pegangan. Ada yang menjerit-jerit, stres, depresi, bahkan putus asa dan bunuh diri. Secara psikologis, kesedihan adalah suatu emosi yang ditandai oleh perasaan yang tidak beruntung, kehilangan, dan ketidakberdayaan. Saat sedih, manusia sering menjadi lebih diam, kurang bersemangat, dan menarik diri. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi kepada orang yang beriman melalui firman-Nya, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Al-Imran ayat 139. Sahabat kreatif dimanapun Anda berada, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nashihul Ibad menjelaskan, hammud dunya bizulmil qalbi wa hammul akhirati binuril qalbi. Sedih karena urusan dunia, maka hati menjadi gelap, dan sedih karena akhirat, maka hati menjadi terang. Kesedihan akan keterpurukan sandang pangan, papan, dan pasangan. Bila tak disikapi dengan ikhtiar, syukur, sabar, qanaah, dan tawakal, hanya akan membuat hati semakin gundah gulana. Hati menjadi gelap dan bisa terjerembab dalam perbuatan maksiat. Terbukti di tengah pandemi yang telah berlalu, banyak kriminalitas seperti pencurian, penipuan, penjamretan, bahkan KDRT juga semakin meningkat tajam. Namun sebaliknya, sahabat kreatif, kesedihan karena perkara-perkara ukhrawi akan menjadi hati semakin bening, bercahaya, dan memancarkan pesona perilaku yang mulia. Hingga pandemi yang telah berlalu sebagai media ujian sekaligus peringatan bagi setiap hamba, ia sibuk memikirkan bagaimana cara meningkatkan ibadah, baik secara kualitas maupun kuantitas. Seseorang yang sedih memikirkan akhirat akan mendorong dirinya untuk tazkiratul maut, mengingat mati, menyempurnakan sholat, memperbanyak puasa, memantapkan zikir, dan memperbanyak sedekah.
serta memperkaya doa apa saja, salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tafsir terhadap ayat-ayat tentang hazan, kesedihan, mengungkapkan bahwa sebab-sebab bersedih itu antara lain: pertama, karena jauh dari Allah; yang kedua, dosa kemaksiatan; dan yang terakhir, tidak mampu berbuat kebaikan. Lalu bagaimanakah Islam memberikan solusi untuk menghilangkan kesedihan? Yakni selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.